Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami dari Studio Video Tutor yang juga bagian dari Bimbel Mating yang ada di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang juga materi ini adalah untuk adik-adik SMA terutama kelas 11 dan kelas 12, juga untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya. Materi ini namanya adalah materi kausatif. Langsung saja, materi kausatif itu adalah sebuah pola kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang mana nanti hasilnya adalah untuk kita sebagai peminta bantuan tadi. Nah, gampangnya nanti yang namanya kausatif itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau meminta seseorang, begitu saja. Nah, ketika Anda belajar tentang bab ini, kawan-kawan, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Oke, kausatif itu kita bagi menjadi dua. Pada video ini adalah kausatif yang pertama, karena nanti kita bagi berdasarkan kata kerjanya. Kawan-kawan, untuk langkah-langkah dalam memahami kausatif yang pertama ini, pahami terlebih dahulu yang namanya adalah ciri kata kerjanya. Untuk kausatif yang pertama, ciri kata kerja yang nanti digunakan adalah kata kerja let, make, have, gitu ya. Let, make, have ini nanti kawan-kawan semuanya dimaknai menyuruh. Berarti berbeda dengan makna yang ada di kamus. Kalau nanti makna kamus let, make, have itu sebagaimana kita ketahui, let adalah mengizinkan, membiarkan, make mempunyai, make membuat, maaf, have mempunyai. Sementara ketika nanti tiga kata kerja ini digunakan dalam rumus kausatif, let, make, have ini nanti dimaknai menyuruh atau meminta. Itu yang harus kawan-kawan pahami untuk langkah pertama. Agar kawan-kawan tidak lupa dengan tiga kata kerja ini, sudah saya buatkan singkatan. Ya, singkatannya adalah let, make, have saya singkat menjadi seperti ini. Lemah. Lemah di sini artinya adalah ini adalah let, ini make, ini have. Nah, sehingga kita bisa menamai yang namanya kausatif yang pertama, kita sebut saja sebagai kausatif lemah. Ini hanya istilah yang kita buat untuk mengingat saja. Tidak ada di aturan grammar, tidak ya, kata kerja lemah tidak ada. Ini hanya cara kita untuk menghafal. Oke, langkah yang kedua kawan-kawan, pahami yang namanya rumus. Rumus dalam kausatif yang pertama adalah subjek diikuti lemah. Lemah berarti di sini adalah nanti berposisi sebagai predikat. Kalau di sini subjek, di sini objek, berarti lemah menempati posisi predikat. Nah, aturan berikut ini kawan-kawan yang harus kawan-kawan taati. Kalau nanti predikatnya adalah lemah, objek ini nanti kita bagi menjadi dua. Ya, objeknya ada yang namanya objek aktif dan objek pasif. Di dalam objek aktif kita bisa kelompokkan, bisa berupa gitu ya. Objek aktif ini bisa berupa, yang pertama adalah bisa berupa orang. Biasanya yang aktif kan orang. Tetapi ada juga yang namanya objek aktif itu bisa
berupa benda. Nah, gitu ya. Kalau nanti sudah seperti ini, maka aturan ini yang sering keluar ketika Anda ujian, setelah ada predikat lemah diikuti objek, objeknya adalah objek orang atau objek benda selama dia aktif, maka aturannya yang di ujian nanti Anda disuruh mencari ini. Nah, ini adalah yang harus Anda isikan di titik-titik nanti. Ini nanti nerjemahkannya kalau nggak ya ber. Itulah yang disebut sebagai aktif. Karena nanti ketika Anda mengisi pakai verb 1, berarti nerjemahkannya harus aktif, yaitu atau ber. Gitu kawan-kawan ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau nanti ada lemah diikuti objeknya objek orang atau objeknya objek benda, selama objek tersebut adalah aktif, wajib Anda cari jawaban yang mengandung kata kerja verb 1. Ini intinya. Oke, mari kita simak untuk yang berikutnya. Kita buatkan contoh. Contohnya adalah seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini ada kata mother has Andi. Kalau hanya sampai di sini saja, has ini artinya adalah mempunyai. Karena sampai titik ini saja. Tetapi kalau nanti setelah titik-titik itu ada kata kerja, berarti has ini nanti diterjemahkan menyuruh. Berarti kalau demikian, ibu menyuruh Andi melakukan sesuatu. Di sini nanti jawabannya harus berupa kata kerja ini. Nah, gitu ya. Oke, kita munculkan pilihannya. Nah, kalau ada seperti ini, jawabannya kan harus verb, dan verbnya harus verb 1. Kenapa Pak kok verb 1? Ya karena objeknya objek aktif. Ini kan objek aktif. Nah, ini objek aktif berupa orang. Maka jawaban yang was jelas salah, karena ini verb 3 kawan-kawan dalam teori kausatif. Tinggal dua jawaban, B atau C. Ini adalah verb 1. Ini adalah verb 1. Dua-duanya verb 1. Tetapi kawan-kawan, Anda harus ingat, yang namanya kata kerja verb 1, kalau belakangnya ada huruf S atau ES, itu dikarenakan di depannya ada subjek. Sementara soal ini tadi, Andi sebagai objek, maka jawaban yang B salah, sehingga jawabannya adalah yang C. Kesimpulannya, jangan pernah ngasih ES di sini kalau Andinya sebagai objek. Beda dengan kalimat yang seperti ini, misalnya Andi was-nya adalah was verb 1, maka kawan-kawan harus menambahkan ES. Nah, misalkan gitu. Misalnya saya tulis seperti ini. Nah, di sini verb 1-nya harus ditambahkan ES karena Andinya sebagai subjek. Sementara di sini tadi Andi sebagai objek, maka Anda nggak boleh menjawab jawaban yang B. Yang benar adalah yang C. Oke. Contoh yang berikutnya kawan-kawan masih dengan objek aktif. Nah, di sini kalau seperti ini diterjemahkan, kalau hanya berhenti di sini saja, ya maka terjemahkannya saya mempunyai kantor pos. Dan ini kalimat yang tidak mungkin. Ya, saya sebagai pribadi kok punya kantor pos. Maka kawan-kawan, had di sini artinya mempunyai kalau hanya sampai sini saja. Sampai sini saja berarti mempunyai. Tetapi di sini ada titik-titik di sini.
dan isinya adalah ini. Nah, berarti kalau di sini kata kerja, kawan-kawan, di sini ini kategorinya adalah yang lemah tadi. Berarti ini adalah menyuruh. Oke. Kantor pos itu kategorinya adalah objek. Kantor pos di sini adalah objeknya objek aktif. Ya, meskipun dia benda. Kenapa Pak kok objeknya aktif padahal kantor pos kan benda? Betul. Karena kantor pos yaitu benda ini, objek benda ini sedang memiliki sifat aktifnya manusia. Apa itu? Yaitu mengirim. Nah, ini kan mengirim semuanya. Tetapi jawaban yang C adalah salah. Ini salah karena ini verb 3. Kalau verb 3 nanti menerjemahkannya di. Coba diterjemahkan. Saya menyuruh kantor pos itu dikirim surat saya. Kan nggak mungkin. Yang benar jawabannya adalah yang mana? Oke, kalau yang B ada huruf S. Padahal tadi huruf S ini ada kalau di depannya di sini adalah subjek. Sementara kantor pos di sini adalah objek, maka jawaban B salah. Yang benar adalah yang A. Ini kategorinya adalah kausatif kawan-kawan ya. Jadi saya ulang lagi, has di sini kategorinya adalah lemah, diikuti objek, diikuti kata kerja di sininya. Kata kerjanya berasal dari sini tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang pasif. Oke, kita berbicara yang pasif. Maka, sebagaimana objek aktif, objek pasif kita bagi juga menjadi dua. Ya, bisa berupa benda, bisa berupa orang. Pak, katanya tadi kalau orang aktif. Betul, ada di. Kadangkala, seringkali maksud saya, yang namanya objek orang itu kecenderungannya aktif. Tetapi ketika objek orang ini sedang kehilangan sifat aktifnya, berarti dia disebut sebagai objek pasif. Contohnya apa Pak yang dimaksud sebagai objek orang kok kehilangan sifat aktifnya? Oke, polisi itu menyuruh korban kecelakaan dibawa atau membawa ke rumah sakit. Tentunya dibawa, meskipun dia orang, tapi dia sedang kehilangan sifat aktifnya, maka dia dikategorikan pasif. Gitu kawan-kawan ya. Maka nanti kalau sudah ada rumus yang ini dilanjutkan, setelah lemah diikuti objeknya objek pasif, baik itu berupa benda maupun berupa orang, maka jawabannya harus Anda cari yang verb 3. Ini yang harus Anda isikan nanti di ujian. Ya, nerjemahkannya nanti kalau enggak di ya ter. Anda harus mengisi jawaban ini bila ada lemah, predikatnya lemah, diikuti objek pasif. Pasif bisa berupa benda, bisa berupa orang. Maka di sini jawabannya harus pakai verb 3. Kita buatkan contohnya. Oke. Kita buatkan contohnya kawan-kawan. Saya menyuruh, kalau hanya sampai sini saja, ini artinya adalah saya mempunyai surat saya, diterjemahkan apa adanya seperti itu. Tetapi kalau itu nanti ada kata kerja di sini, ya ada kata kerja, maka had di sini kategorinya adalah lemah, ya, ciri-ciri kausatif. Maka kalau dilanjutkan, saya menyuruh surat saya. Nah, ini surat saya adalah yang ini, benda. Bendanya benda pasif, ya kan? Saya menyuruh surat saya mengirim atau dikirim.
logikanya kan dikirim, jawabannya adalah yang ini. Ini kan verb 1, ini kan verb 3, sementara yang kita butuhkan kan verb 3. Sebagaimana tadi di soal ini harus diisi verb 3. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ibu mempunyai the infant. Nah, kawan-kawan, meskipun materi ini sudah Anda kuasai, tetapi kalau Anda tidak mengerti objeknya itu pasif atau objeknya itu aktif, tentu Anda nggak bisa menjawab soal ini karena Anda tidak mengerti kata ini itu objeknya objek apa. Nah, kan begitu ya. Anda harus tahu, syaratnya harus tahu arti dari objek ini. Kalau tadi ditulis Andi mudah, kalau ditulis post office mudah, kalau objeknya ditulis my letter mudah. Sementara kalau objek ini objek apa ini? Kan begitu. Kawan-kawan saya bantu, objek yang ada di sini artinya adalah bayi. Berarti bayi itu manusia, tapi dia sedang kehilangan sifat aktifnya karena tidak bisa melakukan sendiri. Maka persediaan jawaban yang ada harus kita pilih adalah yang B. Ini artinya adalah disuapi. Ini artinya adalah menyuapi. Berarti ini verb 1. Maka jawabannya adalah yang B. Itu kawan-kawan terkait dengan teori kausatif dalam hal pemahaman terhadap rumus. Ini harus Anda kuasai. Ini sering muncul di soal harian atau soal semester. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Sebuah simpulan, kawan-kawan. Simpulannya tadi sama-sama, rumusnya hampir sama, simpulannya. Nah, ini yang beda cuma di sini saja. Nah, yang beda cuma di sini saja. Kalau ininya pasif, resikonya Anda harus mencari verb 3. Kalau nanti di sininya aktif, resikonya Anda harus mencari verb 1 tanpa tu. Ya, aktif di sini tadi bisa orang, bisa benda. Di sini juga demikian. Tadi di sini bisa orang, bisa benda. Meskipun di sini orang, tapi kalau dia sedang kehilangan sifat aktifnya, berarti dia disebut sebagai objek pasif. Demikian juga kalau di sini benda kan kecenderungannya pasif. Tapi kalau dia mempunyai sifat aktifnya manusia, maka dia dikategorikan aktif. Oke kawan-kawan ya. Oke, kita latihan soal biar adik-adik terlatih dengan logika-logika atau pola-pola soal. Saya berharap kawan-kawan jangan melupakan ini ya, lemah, ini lemah, tadi let, make, have. Saya singkat biar kawan-kawan selalu mendapatkan kemudahan ketika belajar bersama kami. Maka kawan-kawan sekali lagi jangan lupa lakukan terlebih dahulu. Oke. Subscribe terlebih dahulu terhadap channel kami biar channel kami semakin berkembang sehingga ini nanti bisa kami perbanyak karya-karya untuk Anda semuanya dan semoga ini bisa membantu kawan-kawan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang baru saja mensubscribe channel kami. Oke, pernah muncul di soal STAN seperti ini kawan-kawan. Soal STAN 2014 pernah muncul seperti ini. Nah, soal ini sangat-sangat mudah. Kenapa? Anda tengok ke kiri, lihat di sini ada kata made. Made itu kategorinya adalah lemah. Lemah diikuti objek. Objeknya jelas di sini kan objek aktif karena manusia. Ya, objeknya adalah objek aktif, menyuruh, gitu ya. My teacher, guru saya, menyuruh saya melakukan atau diperlakukan tugas sejarah dalam minggu ini.
jelas mengerjakan, maka jawabannya adalah yang C. Cari jawaban yang verb 1. Ini STAN 2014. Betapa mudahnya soal STAN ya. Oke, next. Soal STAN lagi 2016. Kawan-kawan lihat sebelah kiri, cari ada kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah kata kerja lemah. Lemah diikutinya adalah objeknya ini. Nah, kawan-kawan, mungkin ada yang sedikit tersendat, ini orang atau ini aktif atau pasif. Nah, kawan-kawan Anda perhatikan, di sini ada kata huruf yang dicetak tebal. Green, ini semacam lembaga atau yayasan. Berarti kategorinya adalah aktif, ya kan? Pemerintah Cina menyuruh lembaga ini mempublikasikan atau dipublikasikan hasil penelitiannya. Jelas mempublikasikan, maka jawabannya adalah yang C ya. Karena di sini adalah objek aktif. Nah, jawaban yang B ini salah. Kenapa? Karena ada ES. Tadi ES itu ada kalau di depannya adalah subjek. Sementara the green di sini adalah objek, maka jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal terakhir. Nah, ini dia. Anda lihat kirinya titik-titik ternyata ada ciri kosatif. Nah, ini dia. Nah, kosatif have diikuti objek, ya kan? Objeknya objek benda. Akan menyuruh surat itu mengirim atau dikirim. Jelas dikirim. Jelas di sini jawabannya perlu verb 3. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Demikian kawan-kawan semuanya ya. Oke, ini harus Anda kuasai ya. Anda harus memahami rumus lemah yang ada di aktif maupun lemah yang ada di pasif. Sebelum saya tutup, kawan-kawan, ada info buat Anda. Oke, silakan klik link di bawah video ini dan silakan download. Kami siapkan soal plus jawaban untuk Anda biar Anda bisa berlatih terhadap materi-materi ini. Boleh Anda share ke kawan-kawan yang lainnya biar juga semuanya bisa memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal kausatif. Begitu kawan-kawan semuanya. Oke, nah di situ masih bergerak. Oke, terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan kami juga menyediakan video pembelajaran dasar-dasar TOEFL. Silakan juga simak info yang ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.